Um, jadi karena kita balik lagi ya ngomongin soal let's say di salib Yesus ada jin kafir, tapi Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas tentang dialog antara Daniel Mananta dengan UAS. Ternyata baru saya perhatikan teman-teman, bahwa ada penyebab yang membuat Daniel Mananta itu setuju dengan perkataan UAS di beberapa tahun yang lalu terkait perkataannya yang mengatakan ada jin kafir di salib. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Jadi karena kita balik lagi ya ngomongin soal let's say di salib Yesus ada jin kafir, tapi saya ngerasa itu bukan maksudnya dari Ustadz juga gitu, menurut saya. Jadi setelah beberapa masa, Bang Ya. Daniel, kan muncul beberapa pendeta memberikan penjelasan yang hampir sama. Kalau Bang Daniel tonton, ada yang beberapa menjelaskan bahwa ternyata di dalam aliran-aliran agama Kristen sendiri tidak satu pendapat tentang masalah bahwa di patung. Patung, Ya, kalau ya. Bang Daniel ikuti video-video Betul. lain, Betul. menjelaskan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin, karena yang saya tangkap adalah lebih ke patungnya, Ya. bukan ke Yesusnya gitu. Ya. Nah, jadi di sini mungkin saya pengen nanya tentang Kalau dalam Islam itu dua surat khusus untuk Yesus. Surat yang pertama Al-Imran, keluarga Imran. Keluarga Imran itu kronologisnya adalah orang Kristen Najran datang menemui Nabi Muhammad untuk menanyakan bagaimana sih status Yesus dalam Islam. Maka turunlah surat itu menjelaskan. Yang kedua adalah surat Maryam. Setelah Al-Kahfi, surat Maryam menjelaskan memang nama dia sendiri. Seandainya Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, pasti di dalamnya surat Aminah, nama ibu dia. Tapi justru khusus bercerita tentang bagaimana status kedudukan Nabi Isa, Maryam. Kalaulah umat Islam yang mayoritas dulu itu egois, mereka tetap ngotot, Indonesia tidak sebesar itu. Tentu saudara kita di timur, ya silakan aja kalian merdeka namanya Indonesia pakai syariat Islam. Kami nggak mau. Sekarang kita duduk bersama. Berarti Bang Daniel sudah jadi orang radikal. Alhamdulillah. Wah, Alhamdulillah Daniel bakal dapat hidayah gitu kan. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Ini ternyata baru saya dapat itu di akhir video dari Daniel Mananta. Kalau tidak salah, ini pertemuan keduanya di podcast mereka atau konten keduanya di podcast Daniel Mananta. Nah, teman-teman, ada hal yang menarik di sini. Yang pertama, ketika Daniel Mananta menanyakan soal perkataan atau pernyataan atau jawaban Ustadz Somad tentang jin kafir yang ada di salib pada saat itu, ketika dia menjawab pertanyaan salah seorang dari jemaatnya. Namun teman-teman, yang menariknya, sebelum Ustadz Abdul Somad memberikan jawaban kepada Daniel Mananta, namun Daniel Mananta ini sudah terlebih dahulu dia membenarkan apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad di beberapa tahun yang lalu. Itulah sebabnya dia berkata tadi, ya saya tahu bahwa itu bukan maksudnya UAS ya tentang jin kafir itu. Nah, seolah-olah dia sudah terlebih dahulu menebak bahwa bukanlah maksud UAS untuk menista kekristenan. Nah, ternyata itulah yang menyebabkan Daniel Mananta ini agak setuju, bukan hanya agak setuju, benar-benar setuju atau menyetujui apa yang disampaikan oleh Ustadz Somad di beberapa tahun yang lalu.
bahwa di dalam salib itu ada jin kafir. Nah, UAS aja belum menjawab, Daniel Mananta sudah membenarkan UAS. Nah, itu yang pertama teman-teman. Dan yang kedua, ketika Ustadz Abdul Somad memberikan jawaban terkait hal itu, mengatakan bahwa bukan hanya dia yang mengatakan demikian, ada juga beberapa pendeta yang membahas soal itu dan kemudian mereka memiliki pandangan yang berbeda. Dia berkata di dalam kekristenan saja mereka memiliki pendapat yang berbeda atau pandangan yang berbeda terkait patung itu. Mungkin patung Yesus yang dimaksud mereka atau salib Yesus itu. Saya kurang tahu teman-teman pendeta yang mana yang membahas itu, karena memang benar-benar tidak ada satu orang pun pendeta yang membenarkan apa yang disampaikan oleh UAS di beberapa tahun yang lalu, bahwa di dalam salib itu ada jin kafir. Tidak ada salah seorang pendeta atau tidak satupun pendeta yang membenarkan hal itu, bahwa di dalam salib ada jin kafir. Sekalipun orang Kristen tidak menuhankan salib itu, tetapi itu merupakan simbol dari agama kekristenan. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa yang disembah oleh Kristen itu adalah Yesusnya atau Tuhan Yesusnya, bukan salibnya. Namun karya Yesus itu khusus untuk karya penyelamatan itu dilaksanakan atau eksekusinya, penyelesaian hukuman dosa itu di kayu salib itu. Karena di kayu salib itulah terjadi pendamaian antara Allah dengan manusia. Kenapa harus didamaikan Allah dengan manusia? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa teman-teman, maka manusia menjadi musuh Allah, menjadi lawan Allah, dan putus hubungan dengan Allah. Oleh karena itu, untuk memulihkan hubungan tersebut, itulah sebabnya Yesus datang untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib sebagai pendamaian antara Allah dan manusia. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu sudah jelas teman-teman. Kita dibenarkan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus. Mari kita simak firman Tuhan dari Kolose 1 ya. Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Begini firman Tuhan. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, jadi itu sudah jelas-jelas teman-teman bahwa karya salib itu adalah karya pendamaian yang dilaksanakan oleh Kristus. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa ketika orang Kristen meletakkan salib mungkin di rumahnya sebagai aksesoris dan mungkin juga di gerejanya, dan itu tidak pernah jadi Tuhan bagi Kristen, salib tersebut atau benda tersebut. Dan orang Kristen tidak pernah berdoa dalam nama salib, melainkan berdoa dalam nama Yesus. Sekali lagi saya mau katakan bahwa di salib itu tidak ada jin kafir. Kenapa? Karena salib itu tidak pernah disembah. Nah, ada pengecualian teman-teman ya. Patung itu baru ada unclean spiritnya apabila disembah. Tanda kutip, disembah. Apabila disembah.
Nah, jadi salib itu bukan untuk disembah, melainkan itu hanya menjadi peringatan bahwa momen karya penyelamatan Tuhan Yesus bagi umat manusia itu pernah terjadi. Dan itulah tanda salib itu sebagai pengingat. Pengingat bagi orang Kristen untuk selalu mengingat kasih Tuhan. Nah, bukan untuk disembah. Wajar saja kalau Daniel Mananta ketika saya lihat beberapa waktu yang lalu videonya setuju dengan perkataan UAS, bahkan mengutip kitab Nabi Yesaya untuk membenarkan argumennya, untuk membenarkan pernyataannya. Secara tidak langsung dia mengutip ayat Alkitab untuk membenarkan perkataan UAS itu di beberapa tahun yang lalu. Nah, padahal sama sekali tidak ada dasar di dalam Alkitab yang mengatakan secara eksplisit bahwa di dalam salib itu ada jin kafir. Tidak ada sama sekali. Justru yang ada di dalam Alkitab bahwa pemberitaan salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Itu sudah jelas. Itu yang ada. Jadi kalau kita pikir-pikir, kalau kita bisa pahami dengan benar sebenarnya tentang pernyataan Daniel Mananta ini sama UAS, sama sekali tidak berdasar. UAS menjawab pertanyaan dari salah seorang jemaatnya juga tanpa dasar, juga tanpa dalil. Harusnya kalau sudah bicara agama teman-teman, maka harus perlu dalil untuk mendukung semua jawaban-jawaban kita, semua penjelasan-penjelasan kita, pemaparan kita. Demikian juga para pendeta, kalau menjelaskan sesuatu itu, berkhotbah tentang sesuatu, ya pasti ada dalilnya, ada dasarnya. Lah, kalau UAS menjawab pertanyaan jemaatnya, dasarnya apa sih? Dalilnya apa sih? Ada nggak di Quran? Kalau UAS tadi menyinggung tentang keluarga Imran, di mana ada sekelompok orang Nasrani, katanya orang Yahudi, menanyakan kepada nabi mereka itu atau Nabi Muhammad, bagaimana identitas Yesus di dalam Islam. Saya mau katakan bahwa yang ada di dalam Al-Quran atau Isa di dalam Al-Quran itu bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Jadi UAS harus paham ini. Harus kita berikan edukasi. Sekalipun mungkin secara umur UAS itu mungkin lebih tua dari kita, tetapi kalau salah pemahamannya tentang iman Kristen, kita harus berikan penjelasan kepadanya. Bahwa Isa yang mereka imani sebagai nabi di dalam Al-Quran itu bukanlah Yesus yang ada di dalam Alkitab. Dari mana kita tahu bahwa itu bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab? Perhatikan kisahnya, tinjau dari historisnya, tinjau juga dari secara teologis, secara silsilah juga, itu sudah beda. Tempat kelahiran Yesus dengan tempat kelahiran Isa aja itu sudah beda. Yesus mati di Alkitab, Isa tidak mati di Al-Quran. Nah, itu cukup membuktikan kepada kita bahwa itu adalah pribadi yang berbeda. Kisahnya aja sudah berbeda kok. Nah, ini yang perlu UAS tahu dan juga Daniel Mananta ya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa orang Kristen itu tidak pernah menyembah kayu salib atau patung salib, sama sekali tidak pernah, dan juga tidak ada satu pendeta manapun yang membenarkan apa yang disampaikan oleh UAS. Ingat itu, yang disembah oleh Kristen itu adalah Yesus, bukan salibnya. Dan di salib itu tidak ada jin kafir. Tidak ada dalilnya juga yang membenarkan hal itu. Nah, patung yang ada jinnya adalah patung yang disembah. Atau itu menjadi berhala. Dan itulah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain di luar Israel. Itulah sebabnya Allah memberikan peringatan kepada
orang Israel, jangan kamu menyembah Allah-Allah asing juga. Jangan juga perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Ada penegasannya, untuk disembah. Jadi kalau tidak untuk disembah bagaimana? Ya tidak masalah. Juga Tuhan pernah perintahkan untuk membuat patung di atas kota tabut perjanjian itu yang menyerupai malaikat yang punya sayap. Itu disuruh, tapi bukan untuk disembah. Nah, jadi ingat itu teman-teman ya, supaya jangan salah paham. Dan baru kali ini saya lihat ternyata, oh, Daniel Mananta pantas dia setuju dengan perkataan UAS. Sedangkan di video mereka itu sebelum UAS menjawab ada, terlebih dahulu Daniel Mananta ini sudah membenarkan, sudah menebak maksud UAS, bahwa maksud UAS itu tidak berniat untuk menghina kekristenan. Nah, pantas dia setuju teman-teman. Jadi itu urusan dia dengan Tuhan. Oke teman-teman, kita hanya menyampaikan bahwa orang Kristen tidak pernah menyembah salib. Justru di salib itu pernah terjadi karya penyelamatan, pendamaian, dan salib itu sampai sekarang menjadi peringatan akan kasih Allah kepada umat manusia. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.